wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustina dengan NIM 250410703558. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah Kesultanan Melayu di Madura. Madura merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah timur Laut Pulau Jawa. Dalam perkembangannya, Islam masuk ke Madura melalui jalur perdagangan, dakwah para ulama, dan hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Proses Islamisasi di Madura berlangsung secara bertahap sejak abad ke-15. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Madura adalah para wali dan ulama yang memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Demak. Setelah Islam berkembang, muncul beberapa kerajaan atau kesultanan Islam di Madura. Salah satunya adalah Kesultanan Sumenep. Kesultanan ini menjadi pusat pemerintahan dan penyebaran agama Islam di wilayah Madura. Pada masa pemerintahannya, para sultan tidak hanya menjalankan fungsi politik, tetapi juga mendukung perkembangan pendidikan Islam, pembangunan masjid, serta kegiatan dakwah di tengah masyarakat. Kesultanan di Madura juga menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan Islam lainnya di Nusantara, seperti Demak, Mataram Islam, dan kerajaan-kerajaan di wilayah pesisir. Hubungan tersebut membantu perkembangan ekonomi, perdagangan, dan kebudayaan Islam di Madura. Selain itu juga, budaya Madura banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang terlihat dalam tradisi masyarakat, kesenian, adat istiadat, dan kehidupan sosial yang masih bertahan hingga sekarang. Baiklah, di sini saya bersama teman saya akan menjelaskan materi Kesultanan Makassar. Makassar merupakan salah satu pusat perkembangan Islam yang penting di Indonesia bagian timur. Sebelum ajaran Islam masuk, wilayah ini dikuasai oleh Kerajaan Goa dan Talo yang kemudian bersatu menjadi Kerajaan Goa Talo. Letak Makassar yang strategis di jalur perdagangan internasional menjadikannya tempat bertemunya para pedagang dari berbagai wilayah seperti Melayu, Jawa, Arab, dan India. Melalui proses perdagangan tersebut, ajaran Islam mulai dikenal oleh masyarakat Makassar. Proses Islamisasi di Makassar berlangsung pada abad ke-17 melalui dakwah para ulama dari Minangkabau, yaitu Datuk Ribandang, Datuk Ritiroh, dan Datuk Patimang. Mereka menyebarkan agama Islam dengan pendekatan yang damai dan mudah diterima oleh masyarakat. Berkat usaha mereka, Islam berkembang pesat dan mulai menarik perhatian para penguasa kerajaan. Peristiwa penting terjadi pada tahun 1605 ketika Raja Goa I Manggarangi Daiman Rabia memeluk agama Islam, kemudian bergelar Sultan Alauddin. Setelah itu, Islam ditetapkan sebagai agama resmi kerajaan. Keputusan tersebut mempercepat penyebaran Islam di berbagai wilayah Sulawesi Selatan dan menjadikan Kerajaan Goa Talo sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Nusantara. Dalam bidang ekonomi, Kesultanan Makassar berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Pelabuhan Makassar yang menjadi pusat perdagangan menjadi sangat ramai karena kebijakan pelabuhan Makassar yang terbuka bagi para pedagang dan berbagai negara. Komoditas seperti rempah-rempah, hasil laut, dan hasil pertanian diperdagangkan secara luas sehingga menghasilkan kemakmuran bagi kerajaan dan masyarakat. Selain berkembang dalam bidang perdagangan, Kesultanan Makassar juga berperan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan Islam. Masjid-masjid dibangun sebagai pusat ibadah dan pembelajaran Islam. Nilai-nilai Islam mulai masuk ke dalam kehidupan sosial, hukum, dan pemerintahan. Perpaduan antara kebudayaan lokal dan ajaran Islam membentuk identitas masyarakat Makassar yang khas. Salah satu tokoh terkenal dari Kesultanan Makassar adalah Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Beliau memimpin perlawanan terhadap VOC yang berusaha menguasai perdagangan di Makassar. Meskipun pada akhirnya beliau harus menandatangani perjanjian Bongayau, perjuangan Sultan Hasanuddin tetap dikenang dan menjadi simbol keberanian dan semangat mempertahankan kedaulatan.